sekian, yang 30. Terima kasih atas perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani bil tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Yayasan Masjid Taqwa Kanda kami Bapak Aidil Adhari SD beserta jajaran pengurus, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama dalam kesempatan di subuh hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang paling besar buat kita ini dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu salat subuh berjamaah. Ada yang dibangunkan oleh Allah tapi tidak ibadat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nikmat yang terbesar. Jadi mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, bukan saja lisan kita tapi memantapkan hati kita senantiasa memang betul-betul bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dengan faedah kita bersalawat nantinya kita akan ditolong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung materi kita tentang keutamaan salam. Jadi gitu ni Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, amanat nyari banyak pahala gampang Pak. Salah satu amalan adalah mengucapkan salam. Nah, ini kita membahas tentang keutamaan salam. Memberikan salam di dalam sabda Nabi yang lain itu disebutkan abkhus salam. Ya, tebarkanlah salam. Kalau kita menebarkan salam, artinya kita banyak-banyak mendoakan orang lain, memberikan keselamatan kepada orang lain melalui ucapan lisan kita. Itu ya. Baik. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salamu qabla al-kalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengucapkan salam itu sebelum berbicara. Jadi banyak gitu kan, terkadang ya ada acara-acara sebelum ngomong kan didahului dengan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya seperti itu. Ya. Baik. Ucapan yang baik, faedahnya mana faedahnya? Memberikan keberkahan. Utama kita masuk dalam rumah, ada orang ataupun tidak ada orang, coba biasakanlah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Andaikan tidak ada orang yang jawab, maka makhluk Allah yang lain yang jawab. Ya ini malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada cerita maling salam begitu kan. Maling salam itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, assalamualaikum, itu umpama ada tetangga kita di sebelah rumah,
Atau tetangga kita, dari tetangga kita ni ada tamu. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Jadi kita ada. Maling salam namanya. Kiai itu maling salam. Kalau yang model itu, muridnya salah dengar, maling ayam. Kalau lan jaga ayam tetangga. Jadi apa ayam aku hilang? Siapa maling ayam besar? Kata kiai semalam aku dengan siapa? Katanya maling ayam boleh. Tak tahu lah dia ngantuk. Ngantuk dia. Kiai ceramah ngantuk. Ya Allah. Ya. Hati-hati pak, ngantuk, sendeng-sendeng ngantuk, ya salah dengar pula. Ya. Jadi nyendeng ni lah pak kata. Baik. Hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man bada'a bil kalam qabla as-salam fala tujibuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memulai pembicaraan sebelum salam, maka janganlah kamu semua menjawabnya. Artinya apa di sini? Disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa wong yang nak memulai pertemuan, memulai pembicaraan, begitu tu kasarnya. Tidak diawali dengan salam, tak tahu begitu. Cuma kita ni kan sering jaga perasaan. Kadang-kadang kita temukan apa hukumnya jawab salam. Jawab salam, apa hukumnya jawab salam. Agak kita bahas di kitab Bulughul Maram, ada di sini keterangannya. Baik, kita bacakan dulu beberapa keutamaannya, nanti kita bahas dulu. Hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam man bada'a bis salami fa huwa aula billahi wa rasulih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memulai salam lebih dahulu, maka dia adalah yang lebih utama menurut Allah dan Rasulnya. Jadi segan-segan gitu. Agak di sini dijelaskan siapa yang didahulukan, apa wong berjalan, apa wong duduk, apa wong naik kendaraan, apa wong berjalan, apa wong banyak, apa wong sedikit. Kadang-kadang kita apa, cak mana jawab salam dengan orang yang mohon maaf dan batin, orang Muslim, makan. Kita bahas ini, kita menyampaikan ini dulu. Hadis yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salamu min asma'illahi ta'ala wada'ahu Allah fil ardi fa'aqshuhu bainakum fa inna ar-rajula al-muslima idza marra biqaumin fa sallama alaihim faruddu alaihi kana lahu alaihim fadlu darajatan bi tadhkirihi iyyahum as-salam wa in lam yaruddu alaihi radda alaihi man huwa khairun minhum wa atyabu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salamu termasuk nama-nama Allah Ta'ala, di mana Allah meletakkannya di bumi, maka sebarkanlah salam itu di antara kamu semua. As-salam termasuk di salah satu asma Allah. Ya Pak ya? Assalamu ada kan? Assalamul mu'minul muhaiminul aziz kan? Ya, ada di salah satu asmaul husna. Artinya yang memberikan, yang maha memberikan keselamatan. Maka tatkala lisan kita mengucapkan salam, assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Ya, tuh. Ngenjuk doa gitu nih Pak. Ya, banyak-banyak mendoakan. Makanya lagi melarang kita untuk apa namanya, doa yang tidak baik untuk kawan-kawan kita. Tidak boleh Pak. Ya, doa yang tidak baik. Oh ya Allah, lancanglah mati begitu ya. Oh, tak itu jangan kejadian tiul mati lah kencang gitu kan. Yang aneh dulu Pak, semakin kita doakan model itu lama hidupnya, panjang kadang umurnya. Berarti, oh ya Allah panjang puluh berbudak tu. Baik. Sebab seorang laki-laki yang muslim apabila melewati berjumpa pada suatu kaum, lalu dia mengucapkan salam kepada mereka, kemudian mereka menjawab kepadanya, maka laki-laki itu memperoleh keutamaan melebihi kaum tersebut 1 derajat. Jadi kita salam, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita dapat keutamaan lebih 1 derajat Pak, kalau kita mengucapkan salam ya.
Mereka yang menjawab salam pun dapat, cuma kita lebih dikit karena kita yang memulai mengucapkan salam. Karena dia mengingatkan kepada mereka dalam hal memberi salam. Adapun jika mereka tidak menjawab, maka ucapan salam laki-laki itu dijawab oleh hamba Allah yang lebih baik dan lebih harum daripada mereka. Nah, inilah namanya malaikat. Yang lebih baik, makhluk Allah yang lebih baik dan yang lebih harum daripada mereka. Kalau kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dalam satu kelompok dan Assalamualaikum atau yang tidak jawab, maka satu yang menjawab atau dua orang, satu saja yang menjawab, maka gugur bagi mereka yang lain. Ya. Yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah dan orang yang memulai mengucapkan salam. Artinya orang-orang yang seperti ini biasanya ibadat sama Allah, dekat sama Allah, yang biasa menebarkan perdamaian, yang biasa menebarkan keselamatan, mendoakan kepada sesama saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita masuk di bab dalam kitab Bulughul Maram, ya, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Ini dikatakan di sini bab al-adab. Ini hadisnya di dalam kitab hadis 1453. Baik. Kami bacakan hadisnya, Pak, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallamu as-saghiru 'ala al-kabir wal maru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir. Muttafaqun 'alaihi wa fi riwayatin li Muslim wal rakibu 'ala al-mashi. Nanti kita dijelaskan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah yang kecil memberi salam pada yang lebih tua. Hendaklah yang berjalan memberi salam pada yang duduk. Hendaklah yang sedikit memberi salam pada yang banyak. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3231 3234 dari jalur Atha bin Yasar, nomor 6232 Muslim nomor 2160 dari jalur Thabit bin Al-Ahnaf bekas budak Abdurrahman bin Zaid. Ketiga jalur ini dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalur hadisnya sahih, Pak. Jadi kalau dalam kitab Bulughul Maram menjelaskan seperti itu, ya. Jadi yang kecil duluan mengucap salam dengan yang besar, ya. Dengan yang tua. Yang berjalan, yang duduk dengan yang duduk, atau yang sedikit dengan yang banyak. Tulis yang pertama ada 3 hadis seperti ini. Baik. Pada hadis berikutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallama ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yuradu ahaduhum. Rawi Ahmad Al-Baihaqi. Dari Ali radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup jika berjamaah berada dalam kelompok, jika lewat maka salah seorang dari mereka mengucapkan salam. Cukup jika berjamaah berada dalam kelompok, jika ada yang bersalam maka salah seorang dari jamaah tersebut yang membalas salamnya. Artinya ini, ya, salah seorang boleh disebut panjang, Pak. Kalau nanti di takhrijnya hadisnya ada, ya, takhrij hadis, faedah hadisnya. Baik, kami bacakan faedah hadis di sini. Di hadis ini menjadi dalil bahwa cukup satu orang mengucapkan salam untuk mewakili jamaah dan cukup satu orang menjawab salam dari jamaah yang ada. Inilah pendapat mayoritas ulama, menjawab salam dari jamaah hukumnya itu fardu kifayah. Ya, jika sebagian sudah menjawabnya maka yang lain gugur kewajibannya. Tuh. Jika yang diberi salam adalah sekelompok orang dan yang menjawab hanya anak yang belum mendapatkan beban syariat, orang dewasa tidak menjawabnya, maka itu belum mencukupi sampai dijawab oleh dewasa yang sudah dikenakan beban syariat. 3. Yang afdal dan memulai salam adalah semuanya, karena Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah salam kalian semua. Juga afdalnya adalah yang menjawab salam itu semua. Baik, ini hadis yang ketiga, Pak. Jadi kita bahas tentang ini juga.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصطروهم إلى أضيق أخرجه مسلم. Dari Ali radhiyallahu anhu pula ia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah memulai mengungkapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Artinya itu dalam urusan mengucapkan salam. Tapi kalau dalam urusan sosial, sama-sama Pak gitu kan, bersesuaian Pak. Baik. Faedah hadisnya, Imam An-Nawawi berkata, larangan yang disebutkan dalam hadis di atas menunjukkan keharaman. Inilah yang benar, bahwa memulai mengucapkan salam pada orang kafir dinilai haram. Syarah Sahih Muslim halaman juz 14 halaman 145. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika orang kafir memberi salam, maka jawablah dengan ucapan wa'alaikum. Dalilnya adalah hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitabi faqulu wa'alaikum." Jika seorang ahli kitab Yahudi Nasrani memberi salam pada kalian, maka balaslah dengan ucapan wa'alaikum. Hadis riwayat Bukhari nomor 6258 dan Muslim nomor 2163. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Anas bin Malik berkata, ada seorang Yahudi melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengucapkan assalamu alaik, bukan assalamu alaik, assalamu alaik. Celakalah engkau. Ini salamnya beda Pak, karena geram dengan Nabi tadi kan. Assalamu alaik. Celaka kau Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam lantas membalas wa alaika, engkau yang celaka. Celaka kau Muhammad, kau juga Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, apakah kalian mengetahui bahwa Yahudi tadi mengucapkan assalamu alaik? Celaka engkau. Para sahabat lantas berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika kami membunuhnya saja? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan. Jika mereka memberikan salam pada kalian, maka ucapkanlah wa alaikum. Cukup jawab wa alaikum. Hadis riwayat Bukhari nomor 6926. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadis di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan menjawab salam orang muslim dan orang kafir. Ibnu Battal berkata, sebagai ulama berpendapat bahwa membalas salam kafir adalah wajib berdasarkan keumuman ayat, yaitu surah An-Nisa ayat 86. Kalau sahih dari Ibnu Abbas, dia berkata, jika ada yang bukan salam padamu, maka balaslah ucapannya walau ia seorang majusi. Demikian pendapat Asy-Syafi'i dan Qatadah. Namun Malik dan mayoritas ulama melarang demikian. Atha berkata, surah An-Nisa ayat 80 hanya khusus bagi kaum muslimin. Jadi tidak boleh menjawab salam orang kafir secara mutlak. Ada di atas cukup menjadi alasan. Fathul Bari, dan kitab Fathul Bari penjelasannya Pak. Juz 11 halaman 42. Baik. Di surah An-Nisa ayat 18 yang dimaksud adalah wa idza hayyitum bi tahiyyati fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Jadi surah An-Nisa itu menggambarkan sama kita umpama ini khusus bagi mayoritas ulama mengatakan khusus untuk kita yang muslim. Apabila ada seorang menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawab yang lebih dari itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Lebih dari situ atau yang sama dengan yang itu. Misalnya orang kata assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih dari situ kan? Kalau misalnya assalamualaikum warahmatullahi, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka boleh dijawab dengan lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Baik sekali rahmatullah ya. Oke. Ini yang dapat kami sampaikan tentang keutamaan salam. Jadi mungkin ya banyak yang sudah paham lah ya tentang salam ya. Baik, ya kita tidak bahas dengan yang di luar sana bukan kapasitas kita. Jadi untuk urusan yang di luar, urusan mohon maaf yang lagi sentral, yang lagi viral saat ini, itu biarkanlah orang-orang yang mempunyai peran penting di mereka. Jadi cukup kita kami pribadi Pak, cukup kita
menegakkan, artinya menguatkan keimanan kita agar iman kita tidak melenceng. Itu urusan. Kalau kami sering kalau ditanya Ustaz, apa ini? Itu ada banyak yang pakar-pakarnya, Pak. Orang ilmu-ilmunya banyak lebih dari kita. Biarlah mereka yang ngurusnya, yang kita biarlah cukup kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mantapkanlah iman kami, ya Allah. Tsabbit qalbi ala dinina, ya Allah. Mantapkan iman kami, ya Allah. Cukup udah, Pak ya. Jangan sebanyak-banyak komen-komen, Pak, kita, Pak. Salah ngomonglah, salah pula, Pak, kita. Yo, salah ngomong pula. Mama kadang kita Ustaz itu yang di sana tuh, Pak. Katanya yang itu yang azan modelnya itu. Nah, aku tanya dengan yang lain, aku juga kaget viral aja gitu. Yang masing-masing juga kaget. Nah, main lagi, Pak, hati-hati ngomong, salah ngomong dikit atau enggak gitu. Siapa nak nolong gitu? Ajak dulu ini kan Heri. Dulu kan ada ini apa namanya? Yang musim-musim baru selesai Covid itu. Kami dulu ada sholat Idul Adha. Makso kenda. Katanya sama mana? Aman kamu berani tanggung jawab, aman aku ditangkap uang jago. Aman aku ditangkap, kamu kan bela bedal penjago. Diam kan? Nah, janganlah aja kamu. Aman aku lah terbuang, kamu coba assalamualaikum Ustaz. Apa kabar Ustaz? Anda galah nak bela masuk dalam situ. Janganlah kalau gitu. Itu ya. Itu nih, yo mohon maaf teman-teman, kita mikir ke gitu deh, yo Pak. Banyak kita nak dipikir ke keluarga kita, keluarga besar kita, bukannya tak berani nak membela secara langsung, Pak. Cukup kita doa, cukup kuatkan doa kita, minta mantapkan keimanan kita, biarlah orang-orang yang di pucuk sana, pintar-pintar kan lo, Pak, pucuk sana tu, gitu, apa dia? Sana tu S2, S3, dan gitu, STLR. Ya, baik, kalau ada yang nak dia tanya, silakan. Teman banyak baik, aku untuk kawin. Sikok dua jadi lah, aku untuk kawin, Pak. Dia serius lah, Pak. Nak kontak ilah ni. Untuk kawin, ya. Baik, kami persilakan. Ujian malah diteriak untuk kawin, mak tahu salah tanya. Kepada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, kami silakan untuk bertanya. Saya lah paham kalau tak, apa paham kalau tak awak. Ya, silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Akan ditanyakan, ini kami orang awam. Jadi yang pertama, kalau Ustaz pada ceramah, waktu sebelum ceramah dia mengucapkan salam, tapi jemaahnya kurang menjawab seluruhnya, diulangkan 3 kali. Mana kira hukumnya? Apa memang cukup sekali? Apa memang 4-5 kali? 10 kali tak apa. Baik. Kalau yang kedua ketiga apa perlu dijawab apa tidak lagi? Nah, gitu namanya itu. Kan cukup sekali kata Ustaz tadi, boleh mencuri atau pada pendengarnya tidak ada yang menjawab kan? Cukup satu orang gugur semua. Nah, makanya kalau kita mendengar tetangga atau yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kita mendengar. Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Yang pertama ingin kami jawab yang tentang maling salah. Bukan maling ayam, Pak. Maling salah. Artinya kita ni Pak amanah umat tamu tetangga kita, Assalamualaikum. Jawaban di rumah dah kata, kita balik Assalamualaikum. Maka kita dapat pahala, Pak. Dia mengucapkan kebaikan, artinya di sekitar rumah yang tetangga itu dapat juga. Apalagi dijawab Waalaikumsalam. Walaupun bukan bertamu dengan kita. Nah, kalau di segi ditinjau dari hukum tidak jadi kewajiban, Pak. Tidak jadi wajib yang maling salam tadi nyawab. Tidak jadi kewajiban karena bukan tertuju kepada dia ini bertamu. Tapi karena ingin ngembek keberkahan, maling salam begitu tadi. Waalaikumsalam boleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya jamaah biasa lah Pak, kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ini kadang-kadang yang lesu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, supaya lebih semangat lagi mangku penceramah itu kan galak dipantunkan siapa dah jawab salam, doakan buntu dah, doakan rai cantu dah. Kadang-kadang tu itu diulangi lagi Pak, pasti dijawab lagi. Kalau seandainya dijawab lagi atau sebagiannya sudah gugur lah itu Pak. Dan kalau kita ngulangi dijawab lagi Pak. Nak berapa kali kita ngulang Assalamualaikum Bapak Ibu kurang kompak. Ulang lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dia. Umpama dah kata juga nyap, itu artinya kita tu memotivasi mereka Pak.
Lebih baik, lebih bagus jawab kalau. Tapi kalau misalnya sedalam masjid ini cuma yang limo, sudah gugur Pak. Nak pulang berapa kali, tetap wajib jawab. Nak berapa pun pasti kan ada yang jawab Pak. Antara persiko, kedua, ketiga, empat, lima, pasti ada yang jawab. Nah, kalau memang diulang-ulang seperti itu, nanti memotivasi mereka untuk lebih semangat mendengarkan isi ceramah itu. Boleh, lebih bagus lagi jawab rame-rame. Semakin banyak jawab aku salam itu, semakin rahmat Allah turun. Nah, makanya jangan sungkan-sungkan jawab salam. Ya walaupun jangan mentah-mentah, biarlah wis kan lupa jawab salam. Gugur kalau ada. Kita dah dapat. Yang jawab salam itu dapat rahmat. Kita ini dapat pengerjaannya dapat pengerjaannya Pak. Ketika baca jangan dapat pujian makannya. Begitu tuh makan tuh aman kita datang kondangan barisan depan bangkunya Pak, barisan depan ini mau penting-penting itu makan duluan Pak. Dapatnya lemak-lemak, membelakang besiso Pak. Menyedok dengan kuah. Iya Pak. Makanya jangan galak-galak tadi, jangan galak kamu duduk di luar, siso dulu lah. Masuk dalam Pak juga. Apa disuruh makan lemak duluan, Otomatis lagi gerah Pak ya. Nah, nanti lagi ya. Doa dengan doa. Yang belakang duluan. Baik Bapak Ibu sekalian rahmatullah, mari sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini diijabah, dirahmati, diridhai, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfiduka wa nastawdi'uka dinana wa anfusana wa aulana ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahu fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa 'iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa di'ainin wa dibaghin wa 'an syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqaqna bit taqwa wal istiqamah wa 'adna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, foto Pak.